Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Hepirah Rahab. Saya dari kelas 5D Akuntansi Pagi, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori tentang metode analisis kebangkrutan. Oke, kita langsung saja masuk ke materi ya. Nah, kebangkrutan itu adalah suatu kondisi ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo. Nah, saat kondisi itu perusahaan itu dinamakan sedang mengalami kebangkrutan. Nah, kebangkrutan itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal itu biasanya dipicu karena kesalahan dalam penetapan kebijakan strategi di perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal. Di situ biasanya itu terjadi di luar dari kendali manajemen perusahaan, yaitu seperti adanya tingkat persaingan industri, kemudian stabilitas ekonomi dan politik, terus juga ada kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya dengan adanya kebangkrutan perusahaan, maka kita tuh perlu melakukan yang namanya analisis kebangkrutan perusahaan. Nah, analisis kebangkrutan itu perlu dilakukan karena dengan pertimbangan kebangkrutan suatu perusahaan terbuka atau perusahaan go public itu akan merugikan banyak pihak. Pihak-pihak itu antara lain yang pertama ada investor yang berinvestasi dalam bentuk saham maupun obligasi. Kemudian ada kreditur. Nah, pihak kreditur ini dirugikan karena terjadinya gagal bayar. Dan kemudian pihak karyawan. Pihak karyawan perusahaan ini akan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK serta manajemen perusahaan itu sendiri. Oke, metode analisis kebangkrutan ini ada beberapa teori ya. Yang pertama itu ada teori Altman Z-score. Nah, si Altman ini dia menggunakan 5 jenis rasio. Yang pertama ada rasio modal terhadap total harta, terus ada laba yang ditahan terhadap total harta, lalu pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total harta, kemudian nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang, dan rasio penjualan terhadap total harta. Nah, si Altman Z-score ini membagi teorinya menjadi dua. Yang pertama untuk perusahaan manufaktur. Di sini sudah ada model rumusnya dan juga sudah ada keterangannya masing-masing. Nah, kesimpulan dari perusahaan manufaktur ini dalam teorinya itu yang pertama, bila Z itu lebih besar dari 2,9, itu berarti perusahaan berada di zona aman. Kemudian yang kedua, bila 1,23 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 2,9, nah itu berarti perusahaan berada di zona abu-abu. Dan yang ketiga, bila Z lebih kecil dari 1,23, itu perusahaan berarti mengalami potensi kebangkrutan. Oke, lanjut untuk perusahaan non-manufaktur yang kedua ya. Nah, ini udah ada model rumusnya dan juga udah ada keterangannya masing-masing. Kesimpulan dari teori Altman Z-score untuk perusahaan non-manufaktur ini itu yang pertama, bila Z lebih besar dari 2,6, itu berarti perusahaan berada di zona aman. Terus bila 1,1 lebih kecil dari Z dan lebih kecil dari 2,6, itu perusahaan berada di zona abu-abu. Dan bila Z itu lebih kecil dari 1,1, artinya perusahaan itu berpotensi mengalami kebangkrutan. Oke, lanjut untuk teori yang kedua, yaitu teori dari Zmijewski X-score. Di sini sudah ada model rumusnya dan juga sudah ada keterangannya masing-masing. Nah, kesimpulan dari teori ini itu jika perusahaan melebihi dari 0, maka perusahaan itu
diprediksi berpotensi mengalami kebangkrutan. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki skor yang kurang dari 0, maka perusahaan itu diprediksi tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Oke, next. Selanjutnya, teori yang ketiga dari teori Sprengets. Nah, di sini juga sudah ada modelnya dan keterangannya. Kesimpulan dari teori ini, dia mengklasifikasikan perusahaan dengan skor Z-nya itu lebih besar dari 0,862 itu merupakan perusahaan yang tidak berpotensi bangkrut. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki skor Z lebih kecil dari 0,862 itu diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak sehat dan berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. Lanjut, yang keempat ada teori si Olson. Di sini sudah ada modelnya dan ada keterangannya masing-masing. Nah, si Olson ini menyatakan bahwa model ini tuh memiliki cut-off point optimal pada nilai 0,38. Nah, Olson itu memilih cut-off point ini itu karena dengan nilai ini jumlah error dapat diminimalisasi. Maksud dari cut-off point ini apa? Maksudnya adalah bahwa perusahaan yang memiliki O-nya itu lebih besar dari 0,38 itu artinya perusahaan itu diprediksi distress. Sebaliknya, jika O itu lebih kecil dari 0,38, itu perusahaan diprediksi tidak mengalami distress. Oke, lanjut yang kelima ada teori Grafer. Di sini sudah ada model rumusnya dan juga sudah ada keterangannya masing-masing. Nah, kesimpulan dari teori Grafer ini, dia mengkategorikan perusahaan dalam keadaan bangkrut itu dengan skornya Z-nya itu lebih kecil atau sama dengan dari minus 0,02. Sedangkan nilai untuk perusahaan yang dikategorikan dalam keadaan tidak bangkrut itu adalah Z lebih besar sama dengan 0,01. Oke, itulah beberapa teori untuk metode analisis kebangkrutan. Dan kesimpulan dari materi ini adalah bahwa analisis kebangkrutan itu penting dilakukan dengan pertimbangan kebangkrutan suatu perusahaan terbuka atau perusahaan go public itu akan merugikan banyak pihak. Nah, beberapa teori dan perhitungan metode analisis kebangkrutan itu yang sering digunakan yang sudah saya jelaskan tadi. Ada teori Altman Z-score, ada teori Zmijewski X-score, dan teori Sprengets. Terus ada teori Olson dan teori Grafer. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.